Masa 1000 tahun di mana iblis diikat, dan mereka yang mati dalam Kristus akan bangkit untuk hidup kembali, dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Orang-orang mengatakan bahwa pada masa 1000 tahun itu penuh dengan kedamaian, dengan alasan karena iblis telah diikat dan dilemparkannya ke jurang maut selama 1000 tahun. Tetapi perlu kita pahami bahwa istilah 1000 tahun belum tentu sama dengan 1000 tahun waktu yang ditetapkan oleh manusia, atau waktu yang jumlahnya 365 sampai 366 hari berdasarkan tata surya. Tidak ada yang dapat memastikan berapa tahun waktu tersebut berdasarkan tahun yang ditetapkan oleh manusia. Wahyu 20 ayat 1-10. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa, sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka, yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia, yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia, 1000 tahun lamanya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis, yang menyesatkan mereka, dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ada beberapa pokok berita yang disampaikan di Wahyu 20 ayat 1-10 ini, antara lain. Si ular tua diikat dan dilemparkan ke jurang maut, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa selama 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 2-3. Orang-orang kudus yang mati karena iman kepada Kristus akan duduk di atas tahta-tahtanya dan diberi kuasa untuk menghakimi dan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 4 dan ayat 6. Orang-orang mati yang lain, yaitu mereka yang tidak memperoleh hidup kekal tidak dibangkitkan sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Wahyu 20 ayat 5. Setelah masa 1000 tahun, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan menyesatkan bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka untuk mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Lalu si ular tua dan pengikutnya kemudian dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang untuk disiksa selamanya. Wahyu 20 ayat 7-10. Kebangkitan hanya ada 2 kali, yaitu kebangkitan untuk jiwa-jiwa orang benar di masa 1000 tahun, dan kebangkitan jiwa-jiwa orang jahat setelah masa 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 3 dan Matius 24 ayat 5-12 sepertinya tidak sinkron, yang mana di Wahyu 20 ayat 3 iblis diikat, supaya tidak menyesatkan bangsa-bangsa selama 1000 tahun, sehingga terkesan akan terjadi kedamaian selama 1000 tahun itu. Sedangkan di Matius 24 ayat 5-12 dikatakan bahwa menjelang kesudahan dunia akan ada penderitaan, terjadi penyiksaan dan pembunuhan bagi orang-orang percaya akan Kristus, banyak yang murtad,
muncul penyesatan oleh nabi-nabi palsu dan mesias-mesias palsu, terjadi perang antar bangsa dan kerajaan, dan terjadi berbagai macam bencana. Dan semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru, yang artinya, zaman baru akan tiba setelah kesudahan dunia. Dengan demikian, kapan sebenarnya masa 1000 tahun itu dimulai dan apa sebenarnya maksudnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Ada beberapa ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa masa 1000 tahun sudah dimulai sejak Yesus menggenapi hukum Taurat, yaitu tentang masa si ular tua atau iblis, tentang masa kebangkitan orang percaya, tentang masa Kristus sebagai Raja atas kaum keturunan Yakub, tentang masa penghakiman, tentang masa si ular tua atau iblis. Berdasarkan Wahyu 20 ayat 2-3, si ular tua ditangkap dan diikat selama 1000 tahun, lalu dilemparkan ke dalam jurang maut, lalu menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun. Ketika si ular tua itu ditangkap dan diikat dan dilemparkan ke dalam jurang maut, maka itulah permulaan masa 1000 tahun, masa di mana iblis tidak lagi menyesatkan bangsa-bangsa, dan masa orang-orang kudus yang telah bangkit lalu duduk di tahtanya dan diberi kuasa untuk menghakimi ke-12 suku Israel dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus. Wahyu 12 ayat 5-11. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki, yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikhael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Berdasarkan Wahyu 12 ayat 9 ini, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya, dan ini terjadi ketika Yesus disalibkan dan mati, lalu ia bangkit dan naik ke sorga dan duduk sebagai raja. Di Wahyu 12 ayat 5 dikatakan, tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Beberapa ayat Alkitab yang sejalan dengan berita ini berkata, Yohanes 12 ayat 31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Yudas 1 ayat 6, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka, dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Yohanes 16 ayat 7-11. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu, jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman, akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa,
tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jika si ular tua telah dihukum setelah Yesus menggenapi hukum Taurat, berarti masa 1000 tahun sudah dimulai sejak kebangkitan Kristus dan datang sebagai Raja. Tentang masa kebangkitan orang percaya. Di Wahyu 20 ayat 4-6, dikatakan bahwa ada tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya dan jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus, dan mereka hidup kembali, dan kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi, menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan memerintah sebagai Raja bersama-sama dengan Kristus selama 1000 tahun. Sejak kapan terjadinya kebangkitan bagi orang-orang percaya? Hal kebangkitan, kedatangan Yesus yang kedua sebagai Raja, hal penghakiman, hal menuai, atau memisahkan antara orang jahat dari orang benar, semuanya dilakukan pada akhir zaman. Sedangkan akhir zaman sudah terhitung sejak Yesus menggenapi hukum Taurat, dalilnya. Di 1 Korintus 10 ayat 11 dikatakan bahwa kita sekarang hidup di masa akhir zaman. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 17 Allah berkata, "Pada akhir zaman aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang." Dan ini sudah digenapi di masa Pentakosta. Di 1 Petrus 1 ayat 5 dikatakan, supaya kalian menerima keselamatan yang siap dinyatakan pada akhir zaman nanti, dan ini sudah digenapi melalui pencurahan darah Kristus di kayu salib, ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. 1 Petrus 1 ayat 20. Kristus dipilih oleh Allah sebelum dunia diciptakan. Dan pada hari-hari menjelang akhir zaman ini, ia datang ke dunia supaya kalian diselamatkan. Matius 27 ayat 50-53. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ayat 52-53 menunjukkan bahwa kebangkitan orang-orang percaya yang sudah mati sejak dahulu, sudah bangkit setelah kebangkitan Yesus. Yohanes 5 ayat 25-29. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah Anak Manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Kolose 2 ayat 13-15. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan menghapuskan surat hutang, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Orang jahat yang disalib bersama Yesus. Lukas 23 ayat 43, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Yohanes 11 ayat 25-26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Pengertian hidup di sini adalah untuk hidup kekal,
itu artinya ia harus keluar dan bangkit dari dunia orang mati, karena di Yohanes 5 ayat 29 dikatakan, mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Semua ayat-ayat yang baru saya tunjukkan adalah berita tentang kebangkitan yang sudah terjadi sejak di zaman para rasul masih hidup. Selain itu, di Yohanes 6 ayat 39-40, ayat 44, dan ayat 54, Yesus sudah berkata bahwa ia akan membangkitkan kita yang berkenan kepadanya pada akhir zaman, yang mana akhir zaman adalah masa setelah kebangkitan Yesus dari kematian hingga menjelang kesudahan dunia, dan inilah yang kemudian disebut masa 1000 tahun itu. Tentang tahta orang-orang yang disebut di Wahyu 20 ayat 4, diberi kuasa untuk menghakimi dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus. Hal ini sudah dikatakan bahwa, apabila Yesus bersemayam di tahta kemuliaannya, mereka yang telah mengikut dia akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Sedangkan Yesus duduk di tahta kemuliaannya sudah terjadi sejak ia kembali ke dalam kemuliaannya, yang sering kita sebut Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Alkitab berkata, Matius 19 ayat 28, kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu, yang telah mengikut aku, akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Lukas 22 ayat 30, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dengan demikian, tentang kebangkitan mereka lalu duduk di atas tahta-tahta mereka, dan diberi kuasa untuk menghakimi, dan memerintah sebagai raja atas ke-12 suku Israel. Hal ini telah terjadi sejak 2000 tahun yang lalu, maka masa 1000 tahun yang dimaksud sudah bermula sejak Kristus menggenapi hukum Taurat. Tentang masa Kristus sebagai raja atas kaum keturunan Yakub. Yesus menjadi raja atas kaum keturunan Yakub ternyata tidak hanya untuk 1000 tahun saja, tetapi sampai selama-lamanya. Lukas 1 ayat 32-33. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Daniel 7 ayat 13-14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia, datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jika Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan, lalu apa maksudnya di Wahyu 20 ayat 4 dikatakan, orang-orang percaya yang mati demi Kristus akan hidup kembali dan mereka diberi kuasa untuk menghakimi dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tanda-tanda kedatangan Yesus sebagai raja, antara lain. Kedatangan Anak Manusia sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Yesus tampak di langit, di atas awan, dan malaikat-malaikatnya meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Malaikat-malaikat akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Dan semua tanda-tanda di atas telah digenapi menjelang turunnya Roh Kudus di masa Pentakosta, yang mana Yesus yang telah disalibkan itu telah menjadi Tuhan dan Kristus. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-36. Dan Kristus yang disebut Anak Manusia datang sebagai Raja sudah terjadi di zaman para Rasul. Matius 16 ayat 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya.
Kalau di antara yang hadir ketika Yesus menyampaikan firman di atas masih ada yang hidup dan melihat Yesus datang sebagai Raja, berarti kedatangan Yesus sebagai Raja sudah terjadi sejak di zaman para rasul. 1 Korintus 15 ayat 25. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Kalau Yesus harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya, yaitu sampai tiba kesudahan dunia, inilah yang disebut kerajaan 1000 tahun. 2 Petrus 1 ayat 16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Jika saksi-saksi kedatangan Yesus sebagai Raja adalah para rasul, tentu penggenapan Yesus datang sebagai Raja sudah terjadi sejak di zaman para rasul. Dari ayat-ayat yang baru saya tampilkan menunjukkan bahwa Yesus sebagai Raja sudah terjadi ketika ia kembali ke dalam kemuliaannya, dan tentu mereka yang telah dibangkitkan dari kematian karena kesaksian akan Kristus, diberi kuasa untuk menghakimi dan memerintah sebagai Raja bersama-sama dengan Kristus seperti yang disebut di Wahyu 20 ayat 4 sudah berlangsung sejak 2000 tahun yang lalu, dan penghakiman pun sudah berlangsung sejak itu. Dengan demikian, apa maksudnya Wahyu 20 ayat 4 yang berkata, jiwa-jiwa yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, akan hidup kembali dan memerintah sebagai Raja bersama-sama dengan Kristus, tetapi hanya untuk masa 1000 tahun, bukan selamanya. Tentang masa penghakiman. Ada banyak orang yang keliru memahami tentang penghakiman. Yang dihakimi tentulah mereka yang berdosa, atau mereka yang tidak mendapat bagian masuk ke dalam kerajaan Allah, dan mereka akan disimpan hingga masa kebangkitan kedua untuk dihakimi menurut perbuatannya. Sedangkan mereka yang hidup dalam kebenaran, dan percaya kepada Bapa dan Anak, maka ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Masa penghakiman berdasarkan Alkitab sudah terjadi sejak Yesus selesai menggenapi hukum Taurat. Yohanes 16 ayat 8-11. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Dan saya kira kita semua sepaham bahwa Roh Kudus sudah turun di masa Pentakosta, sekitar 2000 tahun yang lalu. Alkitab berkata, Yohanes 5 ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Di ayat selanjutnya dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Dari ayat ini sudah terlihat dengan jelas bahwa keputusan mendapat hidup kekal atau dihukum sudah ada sejak mendengar perkataan Yesus, tidak menunggu suatu masa lagi untuk memberi keputusan itu. Yohanes 12 ayat 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ayat-ayat ini pun sudah berkata bahwa dari sejak hukum Taurat digenapi, sejak penguasa dunia dikalahkan 2000 tahun yang lalu, maka sejak itulah penghakiman sudah dimulai.
Firman Yesuslah yang menjadi hakim. Yohanes 12 ayat 44-50. Di ayat 48 sangat jelas dikatakan, "Barang siapa menolak aku, dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman." Sedangkan akhir zaman yang dimaksud adalah masa setelah penggenapan hukum Taurat, masa setelah kebangkitan Yesus, masa setelah turunnya Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 8-11. Dengan demikian, Wahyu 20 ayat 4 yang berkata, "Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi," berarti mereka sudah melakukan penghakiman sejak sekitar 2000 tahun yang lalu dan akan berakhir setelah masa 1000 tahun. Setelah masa 1000 tahun, selanjutnya adalah masa menjelang dan saat kesudahan dunia. Berdasarkan Wahyu 20 ayat 7-10, setelah masa 1000 tahun itu iblis dilepaskan dan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang. Lalu mereka naik ke seluruh dataran bumi, dan mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis, yang menyesatkan mereka, dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Kalau masa 1000 tahun adalah masa si ular tua diikat lalu dilemparkan ke dalam jurang maut dan ditutup, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa, sebelum masa 1000 tahun itu berakhir, dan pada masa itu juga adalah masa kedatangan Yesus ke dunia sebagai Raja. Masa kebangkitan orang-orang percaya untuk diberi kuasa menghakimi dan menjadi imam-imam Allah dan Kristus dan memerintah bersama Kristus. Masa penghakiman atas ke-12 suku-suku Israel. Maka kerajaan 1000 tahun yang dimaksud adalah gereja, karena melalui gerejalah pemberitaan Injil kerajaan Allah dilakukan, dan melalui gerejalah baptisan pertobatan bagi mereka yang ingin selamat. Di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dikatakan, "Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Lalu di Matius 28 ayat 18-20 menjelang Yesus naik ke sorga ia berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sejak itulah Injil Kerajaan Allah diberitakan ke seluruh bangsa-bangsa di seluruh penjuru dunia, yaitu melalui apa yang kita kenal dengan gereja, dan kita sebagai anggota gereja adalah anggota kerajaan Allah. Tetapi mengapa mereka yang diberi kuasa untuk menghakimi dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus hanya dalam tenggang waktu 1000 tahun saja? Sebagaimana saya sebutkan di awal bahwa masa kebangkitan, masa kedatangan Yesus sebagai Raja, masa penghakiman, dan tanda-tanda kesudahan dunia juga dalam tenggang waktu yang sama, dan semuanya berjalan hampir paralel. Jiwa-jiwa orang jahat maupun orang baik akan dipisahkan di masa 1000 tahun ini, jiwa-jiwa orang yang baik akan dibangkitkan untuk hidup kekal dan masuk ke taman Firdaus Allah, sedangkan jiwa-jiwa orang yang jahat akan disimpan di dunia ini, atau di dalam gua-gua yang gelap, lalu dibangkitkan pada waktu kebangkitan kedua setelah masa 1000 tahun, untuk disiksa di masa penghakiman akhir, dan inilah yang disebut kematian yang kedua. Semua orang-orang percaya akan dibangkitkan pada kebangkitan pertama yang terjadi pada tenggang waktu 1000 tahun, sedangkan kebangkitan kedua adalah bagi mereka yang akan dihukum dan akan terjadi setelah masa 1000 tahun. Nah, kalau ada yang menolak kebangkitan orang-orang percaya belum terjadi, atau penghakiman pertama untuk mengambil jiwa orang-orang yang benar untuk dibawa ke taman Firdaus Allah, sedangkan jiwa orang-orang yang jahat yang akan dihukum disimpan untuk disiksa di masa penghakiman akhir,
lalu kapan terjadi masa kebangkitan untuk hidup kekal di sorga menurut kitab Injil? Lalu apa maksudnya mereka yang mati dalam Kristus akan bangkit untuk hidup kembali dan memerintah sebagai Raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun, yang mana iblis diikat supaya tidak menyesatkan bangsa-bangsa, sedangkan di sisi lain tanda-tanda kesudahan dunia seperti penyesatan, penderitaan, kemurtadan, perang, bencana alam, dan lain-lain, juga berlangsung di masa yang sama. Tenggang waktu 1000 tahun sebenarnya bukan bermakna literal, tetapi suatu waktu yang panjang atau lama sampai menjelang dan terjadinya kesudahan dunia dan penghakiman terakhir seperti yang disebut di Wahyu 20 ayat 7-15. Tenggang waktu 1000 tahun adalah tenggang waktu pemberitaan Injil melalui gereja ke seluruh bangsa-bangsa di seluruh penjuru dunia sebab firman yang telah dikatakan Yesus, itulah yang menjadi hakimnya di akhir zaman. Tenggang waktu 1000 tahun adalah tenggang waktu munculnya kemurtadan, penyesatan oleh nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu, dan roh antikristus yang bergerak atau mengajar melalui gereja. Sehingga dalam tenggang waktu 1000 tahun, ajaran gereja pun akan keluar dari kebenaran, karena telah dikuasai oleh para nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu dan pengikut roh antikristus. Jika Yesus menjadi Raja atas kaum keturunan Yakub adalah kekal dan kerajaannya tidak akan berkesudahan, tetapi di dalam Wahyu 20 ayat 4 dan ayat 6 dikatakan bahwa mereka yang hidup kembali akan memerintah sebagai Raja bersama-sama dengan Kristus hanya untuk masa 1000 tahun, adalah karena tujuan Yesus datang sebagai Mesias adalah sebagai pembebas umatnya dari penderitaan, baik yang sudah mati dan yang masih hidup. Selama waktu 1000 tahun, ajaran dari nabi-nabi palsu dan mesias-mesias palsu, dan pengikut antikristus akan berkembang dan menguasai gereja, sehingga tidak ada lagi kebenaran. Kemudian iblis dilepaskan dari penjaranya dan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, lalu memerangi tentara-tentara kudus, dan Tuhan pun menghukum mereka di dalam lautan api selama-lamanya. Setelah musuh-musuhnya takluk di bawah kakinya dan maut telah dikalahkan, maka ia akan menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, dan tugasnya sebagai Mesias telah selesai, dan ia kembali kepada kedudukannya semula yaitu Tuhan, Allah yang Maha Tinggi. Ingat, Tuhan artinya sebagai pemilik, majikan, atau yang memberi hidup, yang menjadikan segala sesuatu, yang duduk sebagai Allah, sedangkan Mesias artinya adalah Raja yang diurapi, pembebas atau penyelamat. Dengan demikian tugas mereka untuk membebaskan penderitaan umatnya dan yang menghakimi ke-12 suku Israel juga selesai, dan waktunya tinggal di bumi baru, langit baru dan Yerusalem baru yang penuh dengan kebenaran dan kedamaian sampai selama-lamanya. 1 Korintus 15 ayat 23-27. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir, yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, itu tidak termasuk di dalamnya. Dari 1 Korintus 15 ayat 23-27 ini kita dapat memahami bahwa kerajaan 1000 tahun yang dimaksud di Wahyu 20 adalah masa di mana Yesus duduk sebagai Mesias yang duduk bersama-sama dengan mereka yang telah ia tentukan, dan mereka diberi kuasa untuk menghakimi dan memerintah ke-12 suku Israel, untuk membebaskan jiwa-jiwa orang yang benar dari orang-orang yang jahat. Sampai tiba waktunya banyak yang murtad, tidak ada lagi kebenaran di semua gereja karena pengajaran nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu, dan pengikut roh antikristus, yang menyesatkan semua anggota gereja. Dengan demikian, tugas mereka untuk menghakimi ke-12 suku Israel juga selesai setelah masa 1000 tahun,
dan akan tiba waktunya tinggal di dunia baru dan langit baru dan Yerusalem baru yang penuh dengan kebenaran dan kedamaian selama-lamanya. Sewaktu iblis diikat dan dilemparkan ke jurang maut supaya ia jangan menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun, tetapi di sisi lain muncul tanda-tanda kesudahan dunia, yaitu terjadinya penyesatan oleh nabi-nabi palsu dan mesias-mesias palsu, banyak yang murtad, kasih yang dingin dan banyaknya muncul penderitaan dan bencana. Oleh karena itu, pengertian supaya ia jangan menyesatkan bangsa-bangsa, sebelum berakhir masa 1000 tahun, bukan berarti tidak ada penyesatan manusia, tetapi terbukanya langit jalan menuju sorga, roh-roh terpenjara telah keluar dan bangkit untuk duduk di atas tahta-tahta mereka yang diberi kuasa untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dari perkataan Yesus di Yohanes 17 tersebut kita bisa paham bahwa maksud dari, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa, adalah karena Tuhan telah mengalahkan iblis melalui kematian dan kebangkitannya, sehingga mereka yang telah mati dalam Tuhan dapat keluar dari penjara lalu bangkit dan naik ke sorga, dan mereka yang masih hidup beroleh jalan keselamatan. Sebab dengan kematian dan kebangkitan Kristus maka ia telah membongkar dinding penjara atau tembok pemisah antara manusia dan Tuhan. Kalau di masa 1000 tahun ini masih ada orang yang jahat, cabul, perdukunan, percaya ramalan dan lain sebagainya, sehingga mereka akan dihukum di masa penghakiman adalah tanda kesudahan dunia, dan inilah yang disebut di Matius 24 ayat 6-12, yang mana banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Di 2 Tesalonika 2 ayat 7-8 dikatakan, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya, kalau ia datang kembali. Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. 2 Timotius 1 ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Oleh karena itulah si ular tua atau iblis, si pendakwa kita harus diikat dan dimasukkan ke jurang maut selama 1000 tahun. Roma 8 ayat 20-21. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah.